Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sandika Endriani dari program studi S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan bagaimana pertolongan pertama pada korban yang mengalami tersedak. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu tersedak. Tersedak terjadi apabila ada suatu benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan, baik dalam bentuk padat maupun cair. Tersedak itu sendiri terbagi menjadi dua secara umumnya, yaitu pertama tersedak parsial atau sebagian, dan yang kedua adalah tersedak total. Perbedaannya adalah pada tersedak parsial atau sebagian itu terjadi apabila benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan akan tetapi tidak menutup seluruh dari saluran pernafasan tersebut, sehingga masih ada akses udara yang bisa keluar masuk ke dalam paru-paru. Tersedak parsial atau sebagian ini ciri khasnya adalah korban masih bisa batuk-batuk. Sedangkan pada tersedak total terjadi apabila ada benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan lalu menutup atau memblok seluruh dari saluran pernafasan tersebut, sehingga tidak ada akses udara yang bisa keluar masuk ke dalam paru-paru. Ciri khas dari tersedak total yaitu korban tidak bisa batuk-batuk dan hanya bisa memegangi lehernya seperti ini. Nah, sebelumnya juga kita harus melihat postur tubuh korban itu bagaimana. Apakah biasa saja, tidak gemuk, atau gemuk, atau mungkin ibu hamil. Tentu saja penata laksanaannya pun akan berbeda. Penata laksanaan yang pertama yaitu pada korban yang mengalami tersedak parsial atau sebagian. Tindakan ini bisa dilakukan pada anak maupun dewasa. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu respon korban, apakah benar-benar mengalami tersedak atau tidak. Kemudian kita lihat tanda tersedak parsial adalah pasien batuk-batuk. Kemudian kita yakinkan korban bahwa kita bisa menolong korban. Ibu, apakah ibu tersedak? Ya. Ibu, perkenalkan, saya Rani Sandika, saya adalah seorang perawat. Saya bisa membantu ibu, apakah ibu bersedia? Iya. Kemudian kita anjurkan korban untuk teknik napas dalam selama 2-3 detik, lalu batukan dengan kuat. Ibu ikuti instruksi saya ya. Sekarang ibu silakan tarik napas dalam, lalu tahan, lalu batukan dengan kuat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat apakah benda asing sudah keluar atau belum. Jika benda asing belum keluar juga, kita ulangi tindakan tersebut sampai benda asing keluar. Setelah benda asing keluar, maka kita lakukan evaluasi dengan mengecek nadi radialis korban. Kemudian kita cek sirkulasi juga, apakah pernafasan korban sudah kembali normal. Pelaksanaan selanjutnya adalah pada korban yang mengalami tersedak total. Sebelumnya kita lihat dulu postur tubuh korban seperti apa, apakah postur tubuhnya biasa saja atau tidak gemuk dan juga tidak hamil. Nah, tindakan ini dilakukan pada pasien atau korban yang mengalami tersedak total dengan postur tubuh biasa saja. Langkah pertamanya sama seperti tadi, yaitu cek respon korban, apakah ia benar-benar tersedak. Kemudian kita yakinkan korban bahwa kita bisa menolong korban. Ibu, apakah ibu tersedak? Ibu, perkenalkan, nama saya Rani Sandika, saya adalah seorang perawat dan saya bisa menolong ibu. Apakah ibu bersedia? Nah, ciri khas dari korban yang mengalami tersedak total adalah ia tidak bisa batuk-batuk dan tangannya memegangi leher terus. Kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan Heimlich maneuver dengan menganjurkan korban untuk membuka kakinya selebar bahu. Ibu ikuti instruksi saya ya. Sekarang ibu menghadap ke sana, lalu buka kaki ibu selebar bahu.
Kemudian kita letakkan kaki kanan kita di antara kedua kaki korban. Kemudian kita anjurkan korban untuk sedikit membungkuk. Ibu sekarang membungkuk. Kemudian kita anjurkan untuk melepas tangan korban dari lehernya. Ibu sekarang lepas tangannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kepalkan tangan kanan kita dan nanti kita akan posisikan di tengah antara PX dan umbilikus. Seperti ini. Kemudian kita hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, Bu? Nah, seperti itu. Kemudian kita evaluasi, kita lihat apakah benda asing sudah keluar atau belum. Jika belum, kita lakukan teknik yang sama sampai benda asing keluar. Selanjutnya adalah penata laksanaan pada tersedak total dengan postur tubuh korban yang gemuk atau obesitas atau juga bisa ibu hamil. Kenapa kita tidak bisa melakukan Heimlich maneuver pada orang yang postur tubuhnya itu gemuk atau obesitas, apalagi ibu hamil? Karena kita tidak mungkin melakukan Heimlich maneuver atau hentakan pada perut korban. Karena kalau orang gemuk ada tumpukan lemak yang pastinya tidak akan efektif untuk mendorong benda asing agar bisa keluar. Kemudian pada ibu hamil kita juga tidak bisa melakukan Heimlich maneuver karena ada janin di dalam perutnya. Nah, teknik yang bisa kita lakukan adalah chest thrust atau hentakan dada. Langkahnya sama seperti tadi, kita cek respon terlebih dahulu apakah pasien benar-benar tersedak dan yakinkan pasien bahwa kita bisa menolong pasien atau korban. Ciri khasnya sama karena ini tersedak total, jadi ciri khasnya adalah korban selalu memegangi lehernya seperti ini. Ibu, apakah ibu tersedak? Ibu, perkenalkan, saya Rani Santika, saya adalah seorang perawat dan saya bisa menolong ibu. Apakah ibu bersedia? Ya. Nah, kemudian kita anjurkan korban untuk membuka kaki selebar bahu. Ibu sekarang membuka kaki selebar bahu menghadap ke sana ya, Bu. Kita posisi penolong adalah di belakang korban. Kemudian kita letakkan kaki kanan kita di antara kedua kaki korban. Kemudian kita anjurkan korban untuk membungkuk dan melepas kedua tangannya. Ibu sekarang agak membungkuk dan melepaskan kedua tangan ibu ya. Kemudian sama seperti tadi, kita kepalkan tangan kanan kita dan kita akan memposisikannya di sternum segaris dengan aksila. Lalu kita hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, Bu? Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat apakah benda asing sudah keluar atau belum. Jika belum keluar, kita lakukan hal yang sama dengan teknik yang sama pada orang dengan postur tubuh yang gemuk atau obesitas atau juga bisa pada ibu hamil. Penata laksanaan selanjutnya yaitu pertolongan pertama tersedak pada bayi atau usia kurang dari 1 tahun. Biasanya tersedaknya ini karena tersedak air susu atau MPASI. Langkah pertama yaitu cek respon. Kita lihat tanda-tanda tersedak pada bayi dengan melihat apakah bayi merintih atau kita mendapati sisa ASI atau MPASI yang membuat bayi tersebut tersedak. Kemudian kita lakukan manuver sandwich, yaitu memposisikan bayi sebagai daging sandwich dan kedua tangan kita sebagai rotinya. Dengan jari telunjuk kita diposisikan di bawah bibir bayi dan tangan kita menopangnya. Kemudian kita letakkan bayi di atas paha kita seperti ini dengan posisi kepala lebih rendah daripada bokong. Lalu kita lakukan 5 kali back blow di antara 2 tulang skapula menggunakan tumit tangan seperti ini. Lalu kita hentakan sebanyak 5 kali.
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita balik bayi. Posisikan bayi telentang dengan posisi kepala lebih rendah daripada bokong. Lalu kita letakkan jari manis dan jari tengah di antara kedua puting susu. Lalu kita lakukan chest thrust sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita evaluasi apakah benda asing keluar dan ada di dalam mulut atau tidak. Apabila kita melihat ada benda asing di dalam mulut, maka kita lakukan finger swab menggunakan jari kelingking. Kita susuri dari mukosa yang terdekat sampai mukosa yang terjauh, seperti kita mengait benda asing tersebut agar keluar. Nah, finger swab ini dilakukan apabila tampak benda asing di dalam mulut. Apabila tidak tampak benda asing di dalam mulut, maka kita tidak boleh melakukan finger swab. Lakukan prosedur yang sama jika benda asing belum keluar. Kita bisa mengulangi prosedurnya sampai benda asing tersebut keluar. Baiklah, itu saja penata laksanaan dari saya tentang bagaimana pertolongan pertama pada korban yang mengalami tersedak, atau tindakan ini disebut dengan choking. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.